kedua, pembicara kedua kita yaitu Bapak Dr. Agriculture Muhammad Cahyadi, Sarjana Peternakan Master of Bioteknologi. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Pertanian selaku pendamping tim PKM yang lolos Timnas 33. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Cahyadi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kedua kita. Baik, beliau bernama Muhammad Cahyadi. Saat ini beliau menjadi asisten muda profesor di Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh Bapak Cahyadi, yaitu beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Animal Production, kemudian melanjutkan jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Bioteknologi, dan melanjutkan jenjang S3 di Chungnem National University dengan jurusan Animal Molecular Genetics. Nah, tentunya banyak pengalaman yang sudah diraih oleh Bapak Cahyadi, yaitu dari tahun 2009 hingga saat ini beliau bekerja di Universitas 11 Maret sebagai Associate Professor, dan beliau telah menerbitkan banyak publikasi. Adapun beberapa publikasi yang telah diterbitkan oleh Bapak Cahyadi, di antaranya berjudul Association of the Thyroid Hormone Responsive Spot 40 alpha gene with grow-related trait in Korean native chicken yang diterbitkan di ASEAN Australasian Journal of Animal Sciences tahun 2020. Kemudian ada juga artikel yang berjudul A Novel Multiplex PCR Assay to Detect 3 Non-Halal Meats Contained in Meat Ball Using Mitochondrial 12 srRNA gene yang diterbitkan di Food Science of Animal Resources. Dan tentunya masih banyak publikasi yang sudah diterbitkan oleh beliau Bapak Cahyadi. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kedua kita, Bapak Dr. Agriculture Muhammad Cahyadi, Sarjana Peternakan Master of Bioteknologi. Apakah Bapak Cahyadi sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mbak. Saya nanti izin share slide sendiri. Siap, Pak. Baik, beliau, Bapak Cahyadi, akan menyampaikan materi terkait tahapan dan hal-hal yang harus dipersiapkan setelah proposal lolos pendanaan Dikti, serta strategi Jitu lolos Timnas 34. Untuk waktunya ada 40 menit, Bapak, dan nanti akan dilanjutkan sesi tanya-jawab 15 menit. Langsung saja kita sambut Bapak Cahyadi untuk menyampaikan pemaparan materi. Dipersilahkan, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Arin. Siapa ini? Namanya nggak tahu. Arina, Pak. Okay. Mbak Arina sebagai moderator. Kemudian tadi yang saya hormati ada perwakilan dari pimpinan FKIP, dari Bu Septi. Kemudian ada Pak Karmin sebagai pembimbing LSP FKIP. Kemudian tadi Mas Imam juga sudah memaparkan. Mungkin slide saya tidak banyak, hanya 20 gitu. Kemudian nanti beberapa bagian sudah disampaikan oleh Mas Imam tadi sebelumnya. Kemudian saya inginnya gitu banyak berdiskusi. Nanti diskusinya lebih banyak gitu ya kalau bisa gitu, biar lebih menggigit. Saya izin share. Sudah kelihatan, Mbak Arina? Sudah, Bapak. Oke, kita mulai ya. Kalau ini judulnya memang sesuai pesanan dari panitia, jadi saya coba rangkum gitu ya. Sebelum saya mulai pada pagi hari ini, saya ingin berbagi sedikit. Ini ada quotes gitu ya, bahwa ketika kita melakukan atau berbagi ilmu pengetahuan, itu sebetulnya dia merupakan cara kita untuk memberikan sesuatu ke orang lain tanpa berkurang sedikit pun. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan hari ini kalian mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, dan itu bermanfaat untuk diri kalian, silakan dibagikan ke teman-temannya. Tentu dengan membagikan kita akan semakin kaya, gitu ya. Untuk yang Muslim, ilmu yang bermanfaat dan dipakai oleh orang lain itu adalah
amal jariah yang tidak terputus sampai kita tiada nanti di muka bumi. Kemudian kembali saya sedikit bercerita siapa saya gitu ya. Saya kebetulan sebagai salah satu staf pengajar di Universitas 11 Maret. Nama saya Muhammad Cahyadi. Kalau ribet dengan gelar saya yang panjang gitu cukup aja disebut doktornya saja gitu. Jadi Doktor Muhammad Cahyadi atau Pak Cahyadi juga tidak masalah. Kebetulan juga saya sebagai reviewer PKM gitu untuk di internal maupun di nasional gitu ya. Kemudian ini beberapa aktivitas saya terkait dengan karya ilmiah gitu ya. Jadi karena ini forumnya forum ilmiah, jadi saya kira ini relevan saya sampaikan. Kemudian kalau ingin tahu lebih detail tentang saya bisa lihat di Facebook dengan nama Muhammad Cahyadi, kemudian Instagram M Cahyadi, dan di YouTube. YouTube hanya sekedar untuk berbagi kuliah gitu ya, untuk secara asinkronus. Mohon maaf nanti kalau ada suara-suara anak-anak karena hari libur di rumah anak-anak beraktivitas juga. Nah, kemudian yang pertama, mengapa sih mahasiswa itu harus ikut PKM? Gitu ya. Jadi kegiatan mahasiswa itu tidak hanya akademis saja yang terdiri dari kuliah, barangkali praktikum, tetapi di sana juga ada minat dan bakat. Barangkali yang hobi olahraga bisa olahraga, kemudian yang hobi menggambar, menyanyi dan sebagainya itu juga bisa, silakan. Kemudian kegiatan sosial gitu ya. Tidak sedikit dari mahasiswa itu yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial kemasyarakatan gitu ya. Dengan bekal sebagai tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa mahasiswa itu sudah bukan siswa biasa tapi mahanya siswa gitu. Jadi lebih, maha itu kan yang paling siswa. Nah, harusnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki itu bisa dibagikan ke masyarakat. Kemudian dan kegiatan-kegiatan lain sebagai aktivitas pendukung dalam kemahasiswaan. Untuk kegiatan akademis sendiri, itu ada perkuliahan tentu saja, kemudian ada penalaran dan penelitian. Nah, mungkin poinnya untuk di PKM itu ada di poin penelitian dan poin penalaran. Gitu ya. Nah, kemudian status sebagai mahasiswa itu seperti disampaikan Soekarno gitu, jadi memiliki tenaga yang luar biasa. Yang bisa merubah sesuatu ya pemuda. Nah, pemuda representasinya untuk saat ini adalah mahasiswa. Jadi fungsi dari mahasiswa adalah agent of change, gitu ya. Apa sih agent of change? Ya, actively generating exceptional new thinking. Jadi PKM gitu ya, kalian sebagai agent of change di masa yang sekarang, relevansinya dengan apa itu PKM? Jadi PKM itu menuntut kreativitas yang tinggi. Nah, agent of change itu mampu melakukan itu harusnya. Dengan apa bisa dilakukan? Gitu, dengan misalkan riset bisa, kemudian membangun ide, berpikir, kemudian brainstorming, mendesain, dan seterusnya. Untuk mendapatkan ini semua, tentu kita butuh meningkatkan literasi. Literasi, ya banyak membaca. Banyak membaca, semakin kita tahu bahwa kita itu lemah di mana-mana, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, dengan membaca kita akan senantiasa meningkatkan secara berkelanjutan pengetahuan kita. Mohon maaf, Bapak, untuk PPT-nya agak terpotong di bagian tepinya, Pak. Iya. Di tempat saya udah full size ini. Oh, ini yang gambarnya yang nongol apa ini? Coba saya stop share dulu ya. Nanti minta tolong dicek di yang lain juga ya. Maksud saya di komputer yang lain buat cross check. Utuh? Ya, sudah Pak, sudah full screen. Sudah full. Okay. Nah, jadi untuk menuangkan ide itu bagaimana sih caranya gitu ya? Ya dengan merenung, berpikir dan segala macamnya itu bisa kalian lakukan. Ini singkat saja. Nah, kemudian untuk misi PKM yang semula gitu mahasiswa itu dengan karakteristik barangkali acuh tak acuh, benar atau tidak nanti dinilai sendiri di antara kalian gitu ya. Kemudian individualistik betul atau tidak, kemudian berbahasa visual.
Nah, dengan adanya pelaksanaan PKM itu membuat mahasiswa yang acuh tak acuh tadi menjadi taat aturan, kooperatif, kemudian kreatif. Bahasanya tetap visual, berbahasa visual maksudnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian bedanya ketika kalian melaksanakan kegiatan PKM, kemudian lolos PIMNAS, taat aturan sudah pasti gitu untuk peserta PIMNAS. Kemudian kooperatif itu sudah pasti karena tidak akan diperoleh hasil proposal yang baik apabila kalian tidak melakukan kerjasama yang baik antar tim. Nah, untuk PIMNAS itu inovatif. Jadi ada inovasinya, kemudian dia berbahasa nalar karena disampaikan secara oral. Disampaikan secara oral dan itu butuh diskusi yang luar biasa ketat menurut saya gitu di PIMNAS. Nanti saya cerita. Nah, untuk filosofi PKM sendiri, itu karena kita sebagai insan perguruan tinggi, tentu kita memiliki tugas yang kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, PKM, untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu, maka Belmawa itu membuat gitu ya, program dan sifatnya kompetisi menjadi PKM 5 bidang, karena di sana ada unsur penelitiannya, pendidikannya, unsur pendidikannya juga ada, pengabdian masyarakatnya juga ada. Kemudian PKMKT, karya tulis gitu ya, ini terdiri dari GFK dan gagasan terpadu dan artikel ilmiah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada PKM GFK. Nah ini gitu, PKM 5 bidang ini dan PKMKT serta GFK ini itu memerlukan yang namanya higher order thinking skill atau HOTS, kemudian pemikiran yang kreatif dan pemikiran yang kritis. Tanpa ini semua nggak mungkin kalian akan mendapatkan ide untuk menulis sebuah proposal. Nah ini gitu ya digunakan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa lulusan, kemudian sebagai komponen yang dibutuhkan di abad 21 sekarang. Jadi ini filosofi dilaksanakannya PKM. Sebetulnya untuk apa sih? Untuk memperkuat diri kalian sendiri. Nah, selain itu, PKM juga sebagai wadah peningkatan mutu lulusan. Yang pertama, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang akademisnya, kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana berpikir, dan bagaimana memanage gitu ya. Karena rangkaian kegiatan yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, kalian diberikan proposal atau kemudian didanai, itu panjang gitu prosesnya, dan itu memerlukan keempat aspek ini gitu. Nah, kalian dengan PKM itu bisa meningkatkan kapasitas diri sendiri sehingga secara tidak langsung kenapa perguruan tinggi itu berkompetisi sedemikian ketatnya untuk meramaikan PKM ini karena ini salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi masing-masing. Nah, apabila keempat aspek ini tidak dipenuhi salah satunya, maka akan mengurangi mutu lulusan. Nah, untuk tujuan dari PKM, gitu ya. Orientasi ke masa depan, menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, dan produktif. Bagaimana tidak kompetitif gitu ya? PKM itu kompetisinya ketat sekali. Untuk tahun ini ada sekitar 67.000 gitu ya proposal yang terkumpul secara nasional. Nanti akan diseleksi 2 tahap. Tahap pertama yaitu administrasi, kemudian yang kedua substansi. Nah, kemudian tentu berdaya saing dengan karakter Pancasila, itu tujuan dari PKM. Nah, untuk secara individual atau kelompok, itu menjadikan dengan mahasiswa bergabung sebagai atau bergabung dalam program kegiatan PKM ini, maka itu menjadikan kita atau mahasiswa khususnya menjadi tahu dan taat aturan. Tahu itu bagaimana caranya membaca gitu ya. Kemudian taat aturan semua yang ada dalam panduan diikuti. Kemudian kreatif dan inovatif. Ide PKM kalau biasa saja ya nggak bakal dapat dananya, apalagi timnas gitu ya. Jadi harus kreatif. Kreatif itu tidak harus totally novel gitu atau totally baru, tetapi kalian bisa memodif sesuatu sehingga mungkin nilainya menjadi bertambah lebih baik atau yang lainnya. Kemudian objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Makanya beberapa gitu ya skim itu menuntut dari berbagai multidisiplin ilmu itu akan menjadi lebih disukai oleh reviewer.
Untuk agar didanai, karena ini sudah terlewat, tapi nggak apa-apa, barangkali kalian ingin membuat proposal lagi ke depannya, gitu. Nanti bisa, yang pertama administrasi, karena sebagus apapun proposal yang kalian buat, secantik apapun kalian layout, gitu ya, substansinya keren, gitu ya, tetap aja kalau administrasinya nggak diikuti, nggak akan lolos. Karena seleksi pertama itu adalah seleksi administrasi. Apa administrasi? Ada yang semuanya ada di panduan. Yang paling banyak dan paling gampang ditemui kesalahan dalam membuat proposal itu adalah pada penulisan daftar pustaka. Berantakan gitu ya, tidak mengikuti panduan. Panduannya apa kalian tidak ikuti. Titik, koma, huruf besar, huruf kecil, tahunnya di mana, nama jurnalnya lengkap atau pendek, volumenya berapa, kemudian halamannya berapa, tidak lengkap. Nah, itu salah satu yang paling gampang gitu saya sebagai reviewer untuk mendiskualifikasi proposal adalah itu. Kemudian spasi, jenis tulisan, letak halaman, itu sangat penting. Sekalinya tidak mengikuti aturan akan dicoret. Kemudian yang berikutnya adalah format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Kalau PKM tahun 2021 ikuti pedoman PKM 2021. Oleh karena itu dilarang keras bagi mahasiswa yang ingin membuat proposal PKM itu membuatnya menggunakan template proposal tahun sebelumnya karena biasanya ada selalu perubahan dan update gitu di panduannya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jangan gunakan PKM PM gitu ya. Kalau sekarang namanya PKM PM, dulu PKMM, pengabdian kepada masyarakat. Kalau mitra yang kalian ajak itu adalah mitra produktif, misal UMKM, itu nggak bakal pernah dapat gitu ya untuk itu. Atau sebaliknya, kalian menggunakan mitra produktif, misalkan UMKM sebagai mitranya, kemudian kalian ajukan sebagai PKM PM, itu juga tidak akan didanai. Salah kamar gitu ya. Jadi sesuaikan. Nah, untuk PKMT sebetulnya PKM penerapan PI kalau sekarang ya, penerapan IPTEK itu tidak melulu sulit sebetulnya. Bedanya dengan PKM PM itu hanya di mitra. Kalau pengabdian kepada masyarakat itu adalah masyarakat non produktif, artinya secara finansial bukan untuk mendapatkan profit. Sedangkan PKM PI, penerapan IPTEK itu untuk meningkatkan profit. Dari mana bisa dilakukan atau yang biasanya membuat proposal tidak harus dari teknik juga gitu. Karena namanya dulu PKM teknologi gitu ya. Mungkin orang teknik tetapi tidak gitu. Kalau misalkan di FKIP itu ya, konteksnya barangkali ada teknologi tertentu atau ilmu pengetahuan tertentu dan itu bermanfaat untuk meningkatkan profit mitranya, itu bisa dipakai. Misalkan untuk menulis kayak lembaga les barangkali ya, les untuk TK, TK mungkin kalau sekarang pandemi ada gitu les untuk TK ya. Les untuk SD, les bahasa, itu kan ada singgungannya dengan FKIP, saya kira itu bisa. Nah, kalian apabila ada metode baru atau apa yang baru gitu, itu mau kalian terapkan dengan mitra tersebut, itu juga sangat boleh. Jadi tidak hanya dari sains, dari orang sosial juga boleh gitu ya. Kemudian untuk tingkat kreativitasnya sendiri itu dicek oleh reviewer, itu adalah keterulangan topik. Jadi kalau topiknya sudah old school atau biasa aja, dicek di Google banyak, jangan berharap dapat juga. Gitu. Kemudian bobot tantangan intelektual, jadi kedalaman materi yang kalian lakukan. Kemudian untuk substansi ini tetap aspek kreativitas dan substansinya itu harus dicek gitu ya. Kemudian PIMNAS, tadi Mbak moderator menanyakan gimana sih vibe-nya atau energinya ketika ikut PIMNAS. Saya kebetulan pernah daring dan pernah luring gitu. Jadi saya tahu persis bagaimana rasanya PIMNAS gitu ya. Kalau daring ini di Udayana gitu ya. Ini di Udayana kurang lebih. Jadi ini untuk posternya. Saya pastikan bahwa kegiatan PIMNAS itu levelnya jauh lebih tinggi dari apa yang dilakukan seminar internasional oleh dosen. Jadi kalau saya harus apresiasi betul PKM ini ya, khususnya yang sampai ke PIMNAS itu adalah juara semuanya. Karena secara proposal nilainya itu sudah sangat tinggi, yang menjadikan juara atau tidak itu tinggal keberuntungan salah satunya gitu.
Karena secara nilai proposal itu seharusnya sudah rapat sekali gitu ya. Nah, ini situasinya begini, ini untuk di poster, tampilan poster. Kalau yang dipresentasi nanti di kelas-kelas gitu ya. Nanti mungkin akan kalian kalau mentalnya tidak kuat gitu melihat teman-temannya tampil presentasi dengan outstanding, kemudian diskusi dengan jurinya juga bagus gitu ya. Tetapi anak-anak PIMNAS semuanya rata-rata begitu. Jadi untuk membedakan juara atau tidak itu mungkin ya ada subjektivitas sedikit dari apa namanya dari juri dan keberuntungan ketika tampil. Jadi mentalnya harus betul-betul siap. Ya. Kemudian apa sih PIMNAS? Itu bergengsi sekali, gitu ya. Karena ajang kreasi mahasiswa se-Indonesia. Saya kebetulan yang di Udayana tidak ikut, gitu ya, karena saya off dari membimbing PIMNAS, karena nanti saya ceritakan kenapa saya off, gitu. Tetapi tahun 2017 atau 18 saya lupa, gitu, saya pernah mendampingi anak-anak ke PIMNAS itu di Makassar, gitu ya. Nah, untuk PIMNAS itu diselenggarakan setiap tahun, kemudian ukuran prestasi kemahasiswaan tingkat nasional, dan itu dijadikan sebagai indikator perankingan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan sebetulnya memiliki kepentingan di sini. Gitu ya. Kemudian lokasinya keliling Indonesia, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Imam, siapa tadi gitu ya, pembicara sebelumnya. Kalau tahun ini di Jawa, kemungkinan tahun berikutnya di luar Jawa. Saya dulu di Makassar, setelah di Makassar itu di UNY kalau tidak salah. Nah, untuk tahun ini semoga pandeminya sudah berkurang, nanti kita bisa barangkali dilakukan secara luring. Apa manfaatnya gitu ya? Kalau misalkan luring, kalian berkesempatan kalau misalkan yang agak-agak kuper kayak saya ini gitu dulu nggak pernah naik pesawat, ya bisa naik pesawat terbang gitu ya, atau tadi kalau ada motivasi ingin menambah teman, kemudian relasi bisa kalian lakukan juga, karena dari seluruh Indonesia ada perwakilan, dari kampus besar sampai kampus antah berantah yang nggak tahu tempatnya barangkali gitu ya, upgrade ilmu pengetahuan dan teknologi yang kalian miliki. Karena di sini ketika kalian PIMNAS, saya saja yang dosen gitu itu kadang-kadang terbelalak gitu ya melihat kemampuan mahasiswa dalam presentasi dan diskusi, karena level pertanyaannya itu menurut saya itu seperti ujian disertasi doktor. Nah, strateginya bagaimana? Nanti mungkin ini yang barangkali bisa kita diskusikan lebih dalam, karena ini slide ke-14 dari 20 slide yang saya siapkan. Yang pertama adalah all out, totalitas. Tanpa ini nggak mungkin. Gitu ya. Totalitas itu harus dari semua komponen, baik itu dari dosen maupun kelompoknya. Gitu ya. Tidak hanya ketuanya, tetapi kelompok itu harus totalitas. Semuanya harus menyediakan waktu yang lebih untuk kegiatan PKN. Yang kedua, taat aturan. Jadi ketika membuat laporan, kemudian ketika membuat presentasi, tidak perlu yang muluk-muluk, ikuti apa yang disampaikan di aturan atau di guideline atau di panduannya, nanti husnul khotimah gitu ya. Kemudian tidak mengerjakan luaran dan laporan mepet deadline. Ini sudah disampaikan juga tadi oleh pembicara sebelumnya, kebiasaan mahasiswa, sepertinya tidak hanya mahasiswa gitu ya, mungkin di dosennya juga sama. Karena kalau mendekati deadline itu baru sibuk gitu ya. Yang baik disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian yang keempat, open-minded. Jangan buka hati selebar-lebarnya, buka pikiran yang seluas-luasnya ketika diberikan masukan. Karena itu yang masukan itu adalah input yang positif untuk kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Tentu di sini misalkan ada 104 peserta, memiliki sudut pandang 104. Setiap kepala memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu belum tentu apa yang kita rasa itu sudah optimal, maksimal, terbaik gitu ya. Menurut orang lain akan sama. Nah, oleh karena itu open minded. Ada yang memberi masukan, ambil gitu ya, tentu yang positif. Kemudian kerja teamwork. Saya membimbing PKM didanai, kebetulan ada 3 kelompok tahun 2020, dan itu mereka harus bahu-membahu gitu ya, mengerjakannya gitu ya. Selain dari mahasiswanya mau, saya sebagai dosen tetap harus ngoyak-ngoyak gitu ya. Ya buat apa kita sudah didanai, sudah sampai di sini, terus kita mau gagal gitu ya, mau ngapain, kita buang-buang waktu kalau begitu. Jadi targetnya kalau saya bimbing itu biasanya anak-anak mendali gitu ya. Kemudian sabar berproses, ini juga penting. Kadang-kadang tidak tahan gitu ya mahasiswa. Mungkin disampaikan oleh Mas Imam tadi.
pressure, nggak tahan dengan pressure atau tekanan. Biasa yang saya bimbing itu tekanannya tinggi gitu ya. Saya minta deadline dan semuanya memiliki timeline untuk mengerjakan. Jadi ada timeline, ada capaian-capaian yang harus dicapai, misalkan pada minggu keberapa itu harus sudah sesuai dengan target. Kalau tidak nanti dievaluasi dan gimana caranya jadi gitu ya. Kemudian mendengarkan saran dan masukan. Untuk presentasi harus latihan berkali-kali. Timnas antara PowerPoint dan kalau daring barangkali enak, kita bisa ngatur sendiri gitu apa yang mau disampaikan dan mengklik PowerPoint kita. Tetapi kalau dilaksanakan di luring itu petugas yang memegang komputer atau laptop gitu ya, itu berbeda dengan yang presentasi atau yang presentor. Nah, ketika melakukan secara luring tadi, itu ketika presenter mengucapkan kalimat apa itu harus sesuai dengan slide-nya dan sudah jalan sendiri. Jadi nggak ada ceritanya next please, next slide please, nggak ada. Gitu. Jadi semuanya sudah mengalir. Waktu strict. Misalkan 7 menit diberi waktu oleh juri, ya 7 menit, lebih dari 7 menit cut. Gitu ya. Jadi kalian betul-betul harus menyiapkan redaksinya, tidak bisa improve. Gitu. Maksud saya improve itu tidak disiapkan. Jadi bisa kemana-mana nanti nggak sesuai dengan substansi yang kalian ingin sampaikan. Kemudian yang ke-9, latihan berpikir cepat. Ini untuk diskusi question and answer gitu ya. Berpikir cepat, tepat, smart gitu ya, dan langsung menuju ke jawaban gitu ya. Jadi tidak bertele-tele. Jadi kalau ini butuh latihan gitu ya. Nah, kemudian apa tugasnya saya? Misalkan saya di sini adalah dosen pembimbing, misalkan tadi ada yang bertanya bagaimana sih kalau stuck atau idenya yang nggak pas, silaturahim gitu ya. Karena silaturahim itu akan memperbanyak rezeki. Nah, rezekinya salah satunya ide gitu ya. Jadi ide. Nah, peran dosen pembimbing ya mengarahkan, memperkuat, atau memberikan masukan sehingga barangkali idenya yang mungkin biasa saja ketika dipoles menjadi luar biasa. Kemudian bisa juga memberikan motivasi dan segala macam, mengontrol setiap kegiatannya, kemudian dan seterusnya itu adalah tugas dosen pembimbing gitu ya. Kalau mau dapat juara atau ya PIMNAS ya ini harus dilakukan juga dosen pembimbing. Jadi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa. Kalau hanya dilakukan oleh mahasiswa nanti zonk juga hasilnya gitu ya. Misalkan saya sampaikan, misalkan kemarin sebetulnya ikut timnas itu banyak perwakilan dari teknik ya, dari mahasiswa teknik. Ya mungkin dosennya juga sudah berusaha, tetapi sebetulnya potensi untuk juara itu ada, ya jadi nggak ada gitu ya, karena mungkin barangkali peran dosennya kurang. Nah, untuk mendapatkan ide gitu ya, caranya bagaimana sih? Kita bisa tulis gitu ya. Kadang-kadang ide kan lepas atau munculnya ketika naik motor barangkali atau ketika jalan gitu ya. Nah, itu segera misalkan setelah itu dituliskan, dicatat poin-poinnya gitu. Kemudian sudah didapatkan idenya, mungkin rencanakan solusinya gitu ya. Bagaimana untuk merealisasikan ide yang kalian bayangkan tadi gitu ya. Kemudian cari tim untuk mengimplementasikan ide. Untuk tim sendiri bisa, makanya harus banyak komunitas gitu ya. Jadi mahasiswa tidak hanya individual tadi, kalian dengan berorganisasi, baik itu di level fakultas maupun universitas atau prodi, itu tentu akan memperkaya hasanah pengetahuan kalian terhadap individu-individu tertentu. Sehingga untuk mencari tim itu bisa kalian lakukan gitu ya. Bisa dapat tim dengan gampang gitu ya kalau kalian gaul dalam tanda kutip, bersosialisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah berkomunikasi aktif dengan dosen pembimbing. Ini penting. Jangan dikira dosen pembimbing tadi seperti yang disampaikan Mas Imam tadi gitu ya. Cuman memberikan tanda tangan persetujuan. Tidak. Kalau hanya begitu ya paling hanya maksimal didanai gitu. Tetapi kalau kalian intensif berkomunikasi dengan pembimbing itu akan mengimprove apa yang kalian miliki atau ide yang kalian miliki. Nah, untuk menemukan ide tadi, yang pertama kalian harus banyak membaca. Belajar, merenung, kemudian berpikir tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu bisa gitu. Jadi tidak harus yang muluk-muluk yang mungkin abnormal gitu ya. Tetapi yang di sekitar lingkungan kita barangkali itu bisa memberikan inspirasi ide. Gitu. Kemudian yang selanjutnya banyak berlatih menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Karena membuat
proposal itu tidak lain dengan diwakili dengan kemahiran kita dalam menulis. Belum tentu dari bahasa Indonesia itu akan tulisannya bagus kalau tanpa latihan. Tetapi kalau kalian sering menulis, maka kalian akan kenal dengan namanya ide pokok, kalian akan kenal dengan namanya subjek. Nah, itu akan semakin lama kalian punya pengalaman dalam menulis proposal, akan semakin baik atau semakin bagus kualitas proposal kalian yang kalian buat. Kemudian yang selanjutnya, banyak berdiskusi dan bergaul dengan orang-orang yang tentunya kalau ini konteksnya adalah PKM, orang-orang yang interest dengan PKM. Yang terakhir kayaknya ini ya, belum yang terakhir. Yang paling penting juga, ini harus ditanamkan di dalam diri kita. Tadi Mbak Arina, Pak Arini gitu ya, moderator kita kan Mapres gitu ya, itu mesti berbeda dengan yang lain. Nah, kita harus tanamkan di diri kita bahwa I can do gitu ya. Jadi aku pasti bisa, saya pasti bisa. Kalau kita sudah punya semangat itu, tentu kita akan memiliki energi untuk meraihnya gitu ya. Jadi apakah itu medali emas, apakah itu medali perak, apakah itu medali perunggu, itu urusan lain, tetapi kita punya potensi untuk memperolehnya. Sekilas gitu, ini ada beberapa bimbingan saya yang sempat Timnas dan didanai Belmawa. Jadi saya pulang sekolah dari Korea itu tahun 2015, kemudian bimbingan pertama saya setelah sekolah itu ada ini Mas Reza Bahtiar dan kawan-kawan. Mereka sebagai salah satu peserta Pimnas di Makassar. Idenya simpel sebenarnya, hanya penggunaan probiotik dan limbah bioetanol sebagai bioaktivator terhadap kandungan hara pupuk kompos. Kemudian tahun 2018 ini ada juga mahasiswa saya yang didanai Dikti saja, ini untuk PKMPE kembali gitu ya. Judulnya aplikasi desain primer 12S ribosomal ribosom RNA 12S RNA untuk identifikasi spesies pada produk dengan menggunakan teknologi multiplex PCR. Ini bagian dari proyek saya sebetulnya. Dengan capaian ya waktu itu sudah ditulis di jurnal internasional, bereputasi gitu, kemudian proseding internasional sudah disiapkan, patennya juga sudah disiapkan, tapi ternyata tidak lulus Pimnas. Saya kecewa berat gitu ya. Kecewa berat, makanya tahun 2019 saya off dari PKM karena PKM tidak bisa diukur gitu ya. Diukur maksudnya itu tidak terukur akan lolos atau tidaknya, itu tidak bisa diukur. Kemudian tahun 2019 itu saya kira cukup radikal Belmawa gitu, mereka mereorganisasi PKM sehingga PKM itu yang masuk akal gitu. Kemudian yang tahun 2020 tahun lalu gitu saya membimbing 3 kelompok mahasiswa PKM. Sebentar ya. 3 kelompok PKM, 2 PKM PE dan 1 PKMK gitu ya. Untuk PKM PE itu ada Irma Hikmawati dan kawan-kawan, mereka medali perunggu untuk kategori poster. Judulnya analisis potensi jelly gelatin sapi sebagai agen anti hipertensi. Kok bisa Pak, itu mahasiswa dari mana? Semuanya peternakan gitu ya. Kok bisa ke judulnya begitu? Jelly gelatin itu bagian dari produk peternakan gitu ya. Gelatin sapi. Kemudian kalau kalian mau dilirik oleh juri atau dilirik dari reviewer untuk proposal, coba kaitkan dengan isu-isu yang penting. Salah satunya misalkan di sini adalah isu kesehatan, hipertensi. Salah satunya itu gitu, salah satu trik kalau kalian ingin didanai proposalnya. Kemudian yang kedua, ini juga peserta Pimnas dari kategori PKMK gitu ya. Itu bucatur, bumbu bubuk cangkang telur, high kalsium guna menjaga kesehatan gigi. Nah, coba kalau kalian misalkan untuk tahun 2020 mereka sudah mengemas judul itu tidak polos gitu ya, tapi dikaitkan dengan isu-isu. Misalkan kalau di sini mau buat produk bumbu dengan ditambah kalsium yang tinggi dari cangkang telur, kemudian apa sih kira-kira implikasinya dengan high kalsium ya, bisa meningkatkan kesehatan gigi, berdaya tulang dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu ada Mas Zaid Surya Ar-Rahman dan kawan-kawan, PKM penelitian juga, PKMR sekarang, ini tidak lolos Pimnas gitu, walaupun dapat pujian ketika presentasi, tetapi ternyata tidak lolos gitu. Mungkin substansinya kurang dalam, tidak seperti yang lain. Nah, kemudian ini kategori poster yang mendapatkan medali perunggu yang sebelah kiri, yang anti hipertensi, kemudian ini lebih catur. Mungkin kalau kalian berpikir,
apa namanya, kemarin saya dapat masukan positif gitu ya untuk membuat poster, karena yang Bu Catur itu dinilai pertama kali, saya sebel juga gitu ya, jengkel sama jurinya. Pertama dinilai karena warnanya itu warna primer, dan sekarang sudah bergeser bukan ke warna primer, jadi langsung mati menurut saya itu ya, karena juri itu kerjaannya banyak, saya tahu pasti, sehingga untuk membunuh dalam tanda kutip itu cukup dengan misalkan dia tidak suka warnanya atau apa, itu jadi selesai kerjaan kita gitu ya. Ini gitu ya, butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan ini. Kita membicarakan konsep, mungkin nanti masukan untuk tim Belmawa mungkin bisa disampaikan oleh Mas Imam gitu ya. Harusnya satu kelompok memiliki satu desainer gitu, sehingga dan itu harus komunikasi intensif. Ini kita gabungan antara yang Bu Catur ini gabungan antara ide mahasiswa gitu, kemudian ini kita foto modelnya dari mahasiswi kita juga gitu, karena di PKM itu harus serba asli gitu ya, harus serba original. Kemudian ini dibantu diedit oleh tim Belmawa, dan kita suka gitu dengan desainnya, akhirnya kita pakai. Sedangkan untuk yang anti hipertensi ini untuk posternya sendiri waktu itu tidak yang dibuat oleh Belmawa, mungkin Mas siapa tadi, Mas Imam tadi punya gitu, arsipnya mesti berbeda gitu. Karena kami tidak suka dengan konsep yang dibuat oleh Belmawa, di Mawa UNS. Kemudian kami membuatnya sendiri gitu ya. Ini dibuat sendiri oleh adik-adik mahasiswa yang ada di kelompok ini. Kemudian sampai malam-malam, terakhir persiapan itu kita sampai 1:30 pagi gitu ya. Totalitasnya sampai demikian. Dan saya sebagai pembimbing, kebetulan saya suka dengan kompetisi, jadi saya temani mereka. Jadi kita sampai 1:30 pagi yang terakhir itu di kampus untuk menyelesaikan segala macam ini. Mungkin kalau bagaimana Pimna dan sebagaimana kurang saya ceritakan lebih banyak ya, barangkali nanti bisa timbul di diskusi, karena dengan diskusi itu akan lebih terbuka, karena kalau presentasi barangkali terbatas desain yang ada di kepala saya yang disampaikan apa saja gitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LSP, kemudian FKIP secara luas gitu yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Arina sebagai moderator. Arina atau Arini, tadi lupa saya, maaf. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman mahasiswa yang ada di sini, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Setelah pemaparan materi, yaitu dilanjutkan sesi tanya-jawab. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, ini yang masih punya pertanyaan mengganjal terkait dengan PKM, silahkan bisa bertanya kepada Bapak Cahyadi dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau dengan melalui kolom chat, dengan format, nama, universitas, dan pertanyaan. Oke, dipersilahkan. Baik, mungkin karena belum ada pertanyaan, saya yang akan bertanya terlebih dahulu, diperbolehkan ya Pak Cahyadi? Feel free. Jadi saya ingin bertanya Pak, tadi mungkin sudah banyak dijelaskan terkait dengan reviewer itu mencari yang terbaik itu bagaimana. Nah, untuk UNS sendiri, nah itu apa sih yang menjadi masalah atau kebanyakan dari kita yang menghambat kita bisa lolos PIMNAS? Terlebih untuk pendanaan mungkin sudah banyak. Nah, ketika di PIMNAS itu yang menyebabkan kita sulit mendapatkan medali itu apa salah satu faktornya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arina ya, bukan Arini ya. Jadi saya bilang kalau sudah masuk PIMNAS gitu, kalau sudah lolos PIMNAS itu sebenarnya sudah juara semuanya gitu ya. Jadi secara proposalnya itu mesti sudah bagus, kemudian substansinya sudah oke. Jadi tadi yang slide yang keberapa tadi ya, sebentar. Nah, ini gitu ya. Sudah taat aturan, sudah kooperatif, inovatif, dan berbahasa nalar gitu ya. Jadi itu peserta PIMNAS. Jadi semuanya sudah juara. Yang membedakan satu gitu ya, saya perhatikan gitu ya, kalau misal kemarin di kelasnya Mbak Irma tadi yang dapat poster itu ada sekitar kalau tidak salah ada 5 kelompok dari Gajah Mada ya.
Jadi ada 5 kelompok Gajah Mada, kemudian ya salah satunya UNS ada berapa gitu, pasti ada 2 atau 3 gitu, dalam satu grup kelasnya itu, kemudian kampus-kampus lain. Nah itu yang dari Jogja gitu ya, yang dari UGM itu sebetulnya kalau saya nilai kelima-limanya itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan medali. Saking ketatnya gitu ya persaingan itu. Nah kemudian jadi tinggal kedalaman, kalau itu kan tinggal kedalaman materi yang disampaikan dan suka atau tidak sukanya juri pasti ada itu saya kira itu tidak bakal terlepas gitu ya. Nah yang menang di kelasnya Irma untuk kategori presentasi itu juara satunya dari Gajah Mada gitu ya, yang dari emasnya, medali peraknya itu dari ITS, kemudian medali perunggu untuk kategori presentasi itu dari UGM lagi. Gitu ya. Jadi 2 diborong UGM, 1 diborong ITS. Kemudian untuk posternya 2 diborong UGM, 1 diborong kita gitu. Kita dapat kebagian poster. Nah itu secara substansi mereka itu sangat matang. Jadi mereka betul-betul nguasain isi proposal atau isi laporan kalau udah PIMNAS gitu. Isi laporan dikuasai dengan betul, kemudian ketika terjadi diskusi dengan juri, mereka jawab dengan logika ilmiah yang sangat-sangat outstanding kalau saya bilang. Jawabannya to the point, tidak muter-muter gitu. Itu kelemahan yang saya evaluasi dari kelompoknya Irma gitu ya. Mereka salah satu dari mereka tuh menjawab muter-muter. Jadi beberapa kali kalimat diulang beberapa kali itu jadi nggak baik gitu ya sampai ditegur jurinya. Nah kemudian menguasai itu menjawab dengan menjawab dengan logika ilmiah. Kemudian mereka tidak hanya satu yang menjawab, semua menjawab dan itu kemampuan menjawabnya itu satu level. Maksudnya tidak ada yang tidak bisa. Jadi semua kelompok tadi menguasai segalanya. Jadi tidak hanya ketuanya. Nah, di kita, di kelemahan di kita, walaupun tadi misalkan yang kelompoknya Mbak Irma tadi sudah dilatih sedemikian lama, sama saya itu mesti berat gitu ya kalau saya bimbing itu kalau kata anak-anak, karena harus terprogram dan capaian kita tidak hanya peserta, masa iya kita mau penghias draw selamanya gitu, enggak kan, kita harus improve gitu ya. Nah, mereka sudah berlatih, memang kemarin kurang di diskusi gitu ya, kita tidak sampai mendatang karena sibuk sekali. Kalau UGM itu barangkali poster sudah dibuatkan oleh Mawa dan itu komunikasinya bagus. Nah, di kita masih harus mikir poster sendiri, kemudian kita harus menyiapkan sendiri. Nah, itu nggak mungkin dapat yang maksimal. Jadi supporting systemnya tadi ada Mas Imam gitu yang di tim Mawa itu harus betul-betul disediakan kampus gitu ya. Jadi mereka tinggal mikirin presentasi sama diskusinya. Kalau kita masih dipikirin buat ini, buat itu, nyari ide ini, ide itu, dan itu akan sulit dapat maksimal. Makanya kemarin kita alhamdulillah untungnya masih dapat di poster gitu ya. Sudah capeknya kayak begitu, kalau sampai nggak dapat apa-apa mungkin capeknya nggak terbayar. Nah kemudian yang selain yang tadi gitu ya, pede gitu ya, percaya diri. Percaya dirinya masih kurang. Itu dialami oleh semua mahasiswa UNS saya kira yang ikut PIMNAS. Jadi saya lihat itu apa mungkin karena ini ya kita berasal dari Solo yang pemalu-pemalu gitu ya, kemudian kurang ekspresif kalau menjawab. Nah kemudian ya kurang ekspresif, selain kurang ekspresif juga kurang panjang gitu jawabannya. Jadi seolah-olah yang diketahui cuman bagian kecilnya saja. Kan kalau bisa gitu ya, kita ketika menjawab pertanyaan itu nggak ada pertanyaan berikutnya. Jadi jadikanlah diri kalian seolah-olah kalian tahu segalanya dari A sampai Z. Kan diskusi itu nggak lama 10 menit. Misalkan kalian berikan jawaban harus tertata dan sistematis jawabannya. Misalkan boleh coba dari misalkan pengertian barangkali gitu ya. Jadi biar sistematis. Jadi harus dibuat poinnya, kalau langsung dijawab improve gitu mesti muter-muter nanti. Jadi dengarkan pertanyaannya apa, kemudian dicoba disusun kata kunci untuk menjawabnya, kemudian disampaikan secara sistematis. Itu akan disukai oleh jurinya. Karena saya lihat yang tetangga kita di Jogja itu semuanya satu model gitu mereka ya. Walaupun jadi kurang kreatif juga, tetapi bukan kurang kreatif yang kita lihat, tetapi kemampuan mereka menjawab dengan membawa substansi itu yang menurut saya keren. Outstanding. Dan topik kebetulan kemarin saya cerita sedikit yang banyak di kelasnya Irma itu topiknya tentang kesehatan. Jadi karena eksakta gitu ya.
topiknya tentang kesehatan, makanya masih untung kita bawa anti hipertensi. Jadi kita bisa menjelaskan mekanisme apa sih yang terjadi di dalam tubuh ketika terjadi hipertensi. Lah mereka mainnya kan di sel kanker. Kanker A, kanker B, kanker C gitu ya. Kemudian mereka carikan dari bahan alam tertentu ada zat aktifnya apa, dan itu kira-kira apa namanya? Daya hambatnya terhadap sel kanker bagaimana. Nah, kalau kita misalkan levelnya beda dengan mereka, ya secara kedalaman materi kan jadi kurang ya. Sebentar ya, Mbak. Baik, sambil menunggu Bapak Cahyadi kembali, mungkin teman-teman di sini yang sudah punya pertanyaan bisa di-drop di kolom chat ya. Ya, kembali ke tadi gitu. Jadi substansinya jadi kalah kita. Jadi saya ambilkan contoh juga di kelasnya Mbak Irma itu kemarin, ada salah satu peserta dari kampus yang paling dekat dengan kita gitu. Bukan UNSA, tapi UMS. Di kelas itu yang dibahas banyaknya di level misalkan molekuler saya bilang. Jadi metabolisme kayak begitu. Nah, ini ada satu peserta itu kelompok itu dengan memanfaatkan nasi aking sebagai pangan fungsional gitu ya. Kebayang ya. Kebayang level gap yang dibahas gitu maksud saya. Jadi satu detailnya sampai ke sistem metabolisme, satu hanya pangan fungsional gitu, dibuat jadi pangan fungsional, dan itu hanya misalkan treatment ABC saja, tidak sampai ke bagaimana nasi aking sebagai pangan fungsional apa namanya terserap di tubuh itu bagaimana, tidak sampai di situ. Jadi kan gapnya jauh sekali, saya malah kasihan gitu melihat ya Allah gitu. Walaupun mereka sudah ya melakukan yang terbaik ya tetap saja jadi sulit dibandingkan sama yang menang-menang tadi. Yang menang itu tentang apa alga coklat. Mereka ambil alga coklat, ambil antioksidan atau apanya gitu untuk sel kanker apa gitu. Kemudian yang juara dua, kalau saya sih yang paling keren sebetulnya yang juara dua gitu, yang kategori apa namanya presentasi yang dari ITS itu mereka juga menggunakan bahan alam juga itu untuk kanker payudara kalau tidak salah. Itu secara kita yang bukan di bidang itu mereka menjelaskan itu sampai ngerti. Kalau saya sih patokannya itu, kalau saya bisa mengerti apa yang mereka sampaikan itu berarti keren gitu ya. Karena saya bukan di bidang itu. Nah kemudian juara tiga itu juga sama dari bahan alam juga untuk apa ya di kedokteran gigi, anak-anak dari kedokteran gigi itu yang apa namanya yang meneliti. Jadi kalau untuk level di eksakta ya barangkali levelnya seperti itu gitu ya. Mungkin dari yang bisa ambil apa namanya di sini mungkin dari pendidikan biologi. Jadi kalau cuma sebatas kita buat untuk yang PKM riset, misalkan buat A, buat B, begini saja dengan parameter tidak abadi, nggak sampai dalam, nanti walaupun lulus PIMNAS nanti jadi penggembira. Atau kalau yang di teknik gitu, yang di lithium segala macamnya gitu ya, itu apa namanya? Ya harus betul-betul dikuasai betul gitu ya, dikuasai betul. Karena reviewer itu ternyata gitu ya, dia mengecek itu dari judul, kemudian tujuan, background, kemudian state of the art, pustakanya cocok atau enggak, terkini atau enggak gitu. Kemudian habis itu metodenya itu cocok nggak kira-kira dengan apa yang mau dicapai dengan tujuan. Kalau ternyata nggak cocok, maksudnya nggak nyambung gitu, penelitiannya apa, tapi metodenya apa, gugur juga gitu ya. Kemudian yang terakhir kan pustaka dan kelayakan dari anggaran. Anggaran kira-kira digunakan untuk apa saja, kemudian pustaka. Pustakanya tadi mau tahir atau tidak, kemudian support dengan substansi proposalnya atau tidak, itu diperiksa semuanya oleh reviewer. Jadi makanya kalau sudah didanai itu dimanfaatkanlah baik-baik gitu. Karena nilai PKM, proposal PKM yang didanai oleh Belmawa itu kurang lebih minimal 1.100 dari 2 reviewer. Artinya rata-ratanya 550. Itu yang lolos didanai. Ini saya kasih bocoran kalian gitu ya. Nah, jadi sebetulnya secara proposal itu sudah bagus kita. Nah, tinggal dimanfaatkan. Tadi PIMNAS itu berarti kan tinggal bagaimana kita membuat laporan dan seterusnya itu. Biar bisa lolos PIMNAS. Kalau sudah di PIMNAS berarti bagaimana kita presentasi. Itu Mbak Arina, jadi panjang gitu ya. Ya karena saya punya pengalaman langsung, jadi saya bisa cerita. Ya, monggo kalau ada yang lain. Oke, baik Pak Cahyadi, terima kasih banyak.
Mungkin ini sudah ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya bacakan dulu ya Pak untuk pertanyaannya dari Mbak Meisha Claudia dari UNS, izin bertanya kepada Bapak Cahyadi. Bagaimana tips mencari dosen pembimbing yang baik? Kemudian apakah dosen pembimbing yang kita hubungi itu hanya dosen dari prodi tim? Monggo bisa dijawab Pak Cahyadi. Ya, terima kasih. Untuk beberapa skim PKM itu kan harus sesuai dengan bidang ilmu ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Imam sih tadi lupa saya. Imam Pak. Imam ya, dari Mas Imam tadi kan salah reviewer, benar. Reviewernya nggak baca berarti ya. Jadi reviewer itu bukan reviewer yang baik kalau dia tidak baca panduan. Nah, kalau untuk ide misalkan PKMK itu boleh tidak sesuai bidang kita. Kemudian PKM apalagi yang beberapa GFK itu juga boleh tidak sesuai dengan bidang kita. Dan ada beberapa skim PKM yang boleh tidak sesuai dengan bidang. Karena apa? Track record untuk yang PKM yang harus sesuai dengan bidang itu harus sesuai dengan track record. Artinya, misalkan PKM riset gitu ya, itu harus sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian itu akan dicek. CV kalian itu penting sekali diisi. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Arina tadi kan CV-nya banyak penuh untuk kegiatan kemahasiswaan. Itu harus ditulis semua di dalam CV. Kalau kosong kemungkinan juga nggak didanai. Jadi track record-nya itu ada. Kemudian dosennya juga sama. Dosen itu harus memiliki track record yang bagus juga. Misalkan dan sebetulnya tidak harus dari prodi yang sama asal dia membidangi. Misalkan kayak mungkin yang ada irisan dari FKIP gitu, mungkin saya bisa bilang dari biologi gitu ya. Karena kemarin kan yang dapat medali perak kategori poster itu kan dari biologi FKIP dan pembimbingnya kan dari agribisnis Fakultas Pertanian. Dia membuat tentang apa namanya pakan ayam organik kalau tidak salah ya. Itu. Kebetulan kan ada sebagian dari mahasiswa Fakultas Pertanian juga yang menjadi anggota, jadi dia waktu sempat juga preparasi di Fakultas Pertanian gitu ya. Jadi untuk dosen pembimbing tidak harus satu fakultas, tetapi dia membidangi. Ya misalkan kalian bicara tentang barangkali ternak gitu ya, dari FKIP di biologi atau yang lain, ada hubungannya dengan peternak, misalkan saya mungkin bisa masuk gitu karena ada ternak ya. Tetapi kalau misalkan tentang teknik gitu ya, tentang listrikan mau dibimbing saya give up pasti gitu. Nggak mungkin karena itu bukan bidang saya dan saya nggak bisa memberikan nilai tambah buat kalian. Nah, cari dosen yang sesuai bidang. Misalkan dari FKIP yang pendidikan teknik mesin, barangkali bisa dari orang teknik mesin gitu ya. Walaupun mungkin nanti kalau dia satu prodi itu akan lebih enak untuk komunikasinya. Nah, kemudian untuk memilih tips pembimbing yang baik, cari satu yang kalian kan bisa nilai sebetulnya peduli atau tidak dengan kemahasiswaan. Dan kegiatan kemahasiswaan peduli atau tidak itu poin pertama yang paling penting. Jadi kalau dia kira peduli dengan kemahasiswaan, insya Allah akan dibimbing dengan baik. Tetapi kalau yang B aja gitu ya kalau bahasa gaulnya, kalau yang biasa aja dengan kegiatan mahasiswa atau justru malah kadang-kadang menghambat ke mahasiswa, ya nggak usah dipilih. Nah kemudian yang kedua, yang punya pengalaman itu lebih bagus. Misalkan sudah pernah membimbing PKM didanai minimal, itu juga lebih bagus. Karena dia setidaknya sudah tahu poin-poin apa sih yang harus disampaikan di proposal, sehingga proposalnya bisa didanai. Kemudian cari yang energik. Kalau nggak energik, gimana mau membimbing kita dengan enak gitu kan ya. Jadi cari yang energik, yang mungkin waktu untuk mahasiswanya bisa banyak. Kalau misalkan bukan apa-apa nih ya, kalau misalkan kita pilih yang hampir pensiun, misalkan tentu kan akan berbeda ya energinya dengan yang ya kayak saya gitu masih 17 plus begini gitu ya. Jadi cari yang energik, peduli sama mahasiswa dan tentu bisa memberikan motivasi gitu ya. Kalau nggak dimotivasi kan mahasiswa kadang-kadang kacau juga gitu ya. Kalau saya itu setiap sama adik-adik gitu yang PKM ini kalau udah didanai setiap konsul itu mesti saya bilang tadi, kalian mau jadi penghias draw, penggembira saja, atau menorehkan sesuatu, saya bilang begitu. Nah, kalau menorehkan sesuatu, persiapkan dengan baik dan sematang-matangnya. Target kita bukan hanya PIMNAS, tapi medali. Karena kalau dapat medali, siapa sih yang senang? Bukan saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Dia mahasiswa dapat medalinya, mahasiswa dapat penghargaannya, ya kan? Ada medali, penghargaan, sertifikat, kemudian ada juga uang
fresh money-nya dari kampus gitu ya. Untuk tim itu sebesar 7,5 juta rupiah untuk kategori medali perunggu, juara 3 itu dapat 7,5 juta. Kemudian itu aturannya ya, yang dikasihkan berapa saya nggak paham karena itu kebijakan pimpinan. Nah kemudian apa lagi ya? Bisa nambah di CV pasti. Kemudian pengalaman public speaking-nya jadi improve. Kemudian apa lagi ya kalau sudah PIMNAS itu? Ya kalau saya bilang sih anak-anak PIMNAS itu anak-anak yang berbeda, outstanding. Gitu ya. Oke lah kalau banyak LKTI lain, tetapi levelnya itu sangat beda. Kompetisinya itu sangat kompetitif. Kalau mungkin nilainya itu mungkin cuma beda 0,0 barangkali gitu yang juara sama enggak gitu. Saking ketatnya PIMNAS itu. Saya kira itu Mbak, siapa tadi yang tanya? Saya kira sudah cukup mewakili, semoga gitu ya. Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Untuk Mbak Meisya, bagaimana? Apakah ada feedback? Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Cahyadi. Saya bacakan dari Mbak Felis. Izin bertanya kepada Bapak Cahyadi. Saat melakukan presentasi di PIMNAS, yang perlu diperhatikan itu apa saja, Bapak? Monggo, Pak. Ya. Oh ya, tadi satu tambahan lagi ya. Untuk peserta PIMNAS, itu aturannya kan bebas ujian skripsi gitu ya. Jadi si Mbak Irma tadi itu gitu ya yang saya bimbing, karena itu yang paling gampang saya beri contohnya, ya bebas ujian skripsi dan sudah selesai sekarang. Ya. Nah, kemudian untuk apa saja yang harus disiapkan presentasi. Pertama, gitu yang harus dipersiapkan pasti PowerPoint-nya. Yang kedua, kesiapan timnya. Dari PowerPoint. PowerPoint boleh saya share ya. Saya kasih contoh PowerPoint-nya adik-adik. Mana dari PowerPoint sebentar. Sudah kelihatan Mbak Arina? Sudah, Pak. Ini juga saya ambilkan idenya, maksudnya dari PIMNAS tahun-tahun sebelumnya yang saya ikuti gitu ya. Untuk presentasi yang dari segi PowerPoint, biasanya gitu kita berikan latar belakang. Itu yang beberapa dilakukan oleh kelompok mahasiswa gitu ya. Jadi diceritakan dulu di sini, ini saya kasih contoh dikit aja, saya cepat slide slow-nya ya. Nah, kemudian berikan kasus-kasusnya gitu kalau ada kasus atau sumber datanya kalau kalian punya data. Nah, kemudian sampaikan judulnya, biasanya dengan bangga begini begitu kan, udah tahu yang hobi ikut LKTI mesti tahu caranya gitu ya. Dengan bangga mempersembahkan ini gitu ya. Dengan tim PKM-nya apa, siapa dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian overview kalau ini kemarin kan daring gitu ya. Jadi mereka sampaikan ininya dan nggak boleh banyak sekali tulisan gitu ya. Jadi ini kemudian mereka lakukan memberikan hipertensi itu kurang lebih apa gitu, kondisinya bagaimana. Kemudian ini sistem yang terjadi di dalam tubuh kita ketika hipertensi gitu ya. Kalau nggak pakai gini-gini nanti nggak berpotensi juara gitu. Kemudian ini yang eksakta science gitu ya. Kemudian ini begini, kemudian solusinya apa, begitu gitu ya. Disampaikan data-data, kemudian ini metodenya bagaimana. Kalau adik-adik kemarin memang saya suruh tampilin ini, menampilkan beberapa referensi gitu ya. Referensinya tentu cari yang bonafit, yang bagusan, valid gitu ya.
Misalkan di sini jurnal internasional, ini juga sama gitu ya. Nah, kemudian tujuannya akhirnya kan ketahuan tujuan apa kegiatan apa sih gitu nanti ini kurang lebih. Nah, kemudian metodenya karena kemarin kan metode luring apa daring gitu ya disampaikan ya secara daring, kemudian membuat sistematika review atau luarannya bagaimana dibuat, kemudian ini ya buat show up aja sebenarnya sih. Oh, kita tuh punya jurnal yang kualitasnya bagus gitu untuk menulis. Nah, ini kayak gini-gini gitu ya. Jadi mereka bagi chapter, sumber ini informasinya jurnal A, bagi chapter ini, sumber informasinya B gitu. Sudah dibuat begini gitu. Kemudian seterusnya sama gitu ya. Nah, output, kemudian outputnya apa saja? Oh ya, ada ini, dan itu gitu ya. Kemudian outputnya kan naratif review kalau yang tahun lalu atau mini review. Nah, itu kita sudah submit ke jurnal A, itu kita sampaikan boleh gitu ya. Nah, kemudian ini mereka juga sudah publish di beberapa media elektronik. Ini media massa yang secara online gitu ya. Jadi udah nggak kurang-kurang mereka usahanya gitu ya, yang dapat perunggu tadi ini. Sampai di Tempo masuk gitu lah, jarang-jarang kan kita bisa nulis di Tempo. Kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih. Ya kurang lebih isinya itu untuk PowerPoint, jadi tidak boleh banyak tidak banyak tulisan, digambarkan dengan banyak gambar gitu ya, tapi proporsional pastinya. Nah, kemudian itu gitu ketika presentasi yang bicara itu harus sesuai dengan isi dari PowerPoint-nya. Nah, kalau daring kan enak kita bisa main sendiri gitu ya. Artinya kita bisa. Nah, kalau misalkan luring nantinya mesti akan luring gitu ya nantinya. Nah, itu harus sesuai yang saya bilang tadi ketika ngomongin judul berarti slide-nya judul, ketika ngomongin apa ya slide-nya apa gitu. Itu harus nyambung, nggak boleh kadang kurang atau terlewat atau kecepatan. Jadi betul-betul harus latihan itu, nggak bisa nggak latihan. Nah, kemudian untuk presentasinya sendiri, tadi yang suka LKTI udah biasa, harusnya udah tahu gitu ya. Ya buat kejutan gitu ketika presentasi itu harus dibuat kejutan-kejutan yang barangkali bikin jurinya surprise. Ada yang pakai pantun, ada yang pakai puisi, tapi kalau saya tidak terlalu suka gitu dengan yang itu. Kalau saya senangnya ya mungkin intonasi aja mainnya. Jadi mainkan intonasi, kemudian poin-poin yang dianggap penting sekali di apa kalian sampaikan di PowerPoint atau ketika presentasi itu intonasinya mungkin agak tinggi gitu ya, artinya penekanan. Tetapi kalau yang misalkan dia slow aja ya mungkin flow-nya juga slow aja dan itu exactly time-nya itu harus precise. Nggak boleh kelebihan. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi kalau kurang nanti kan waktu untuk question and answer jadi panjang gitu ya. Jadi kalau bisa ya precise, bedanya itu sekian detik saja. Itu saya lihat yang anak-anak UGM itu paling tersisa 5 detik, 10 detik dari waktu yang seharusnya baru berakhir. Jadi itu betul-betul harus kalian rancang. Makanya saya bilang tadi, kalau nggak latihan nggak bisa. Dan kalau kalian tidak tulis kalimat yang mau disampaikan juga itu nggak bisa. Nanti kalau misalkan nggak kalian tulis, kalian menjelaskan A, B, C, D satu slide itu kelar waktunya gitu ya. Jadi harus dirancang betul. Makanya anak-anak timnas itu saya bilang outstanding, luar biasa. Kemudian apa lagi ya? Oh, untuk menjawab gitu. Menjawab harus, maka tadi saya sampaikan, dengarkan dulu baik-baik. Sambil mendengarkan, barangkali sudah dapat link gitu ya, poin yang mau disampaikan, dijawab apa, itu sambil dicatat, dan sampaikan secara sistematis. Kalau misalkan ternyata sulit, coba dari pengertian gitu ya. Artinya kalian sampaikan pengertiannya ini, baru ke mungkin faktor atau apa, sehingga kalian terlihat itu tahu segalanya dari A sampai Z. Nggak usah buru-buru menanggapi gitu, dicerna dulu baik-baik. Kan boleh kalau misalkan mohon maaf bisa diulang Pak kalau kurang jelas gitu. Tapi jangan gitu terus gitu ya. Itu kalian coba untuk memainkan waktu saja sebenarnya. Maksudnya sebetulnya belum nangkep banget apa yang ditanya atau mencari jawaban, coba minta bisa diulang bagi sedikit Pak pertanyaannya dan seterusnya. Itu teknik aja sih, kalau sudah sering presentasi ikut lomba harusnya sudah paham betul. Dan nggak boleh nervous. Kalau nervous nanti buru-buru jawabnya, kemudian jadi nggak sistematis, muter-muter. Begitu Mbak, siapa tadi yang bertanya sih? Semoga menjawab. Baik, Pak Cahyadi, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sudah sangat jelas untuk tips-tips presentasinya juga. Nah, karena sesi tanya-jawab sudah habis, Bapak,
Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang masih ingin bertanya, nanti bisa lebih lanjut menghubungi Bapak Cahyadi. Untuk terakhir kalinya, Bapak Cahyadi bisa menyampaikan petuah atau motivasi kepada mahasiswa yang ada di sini agar semangat untuk mengikuti PKM. Dipersilahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Jadi, kalau saya secara pribadi, ketika saya jadi mahasiswa, gitu ya, saya itu ingin, jadi setiap, ini saya sharing aja gitu ya, jadi apa yang saya rasakan dulu. Setiap tahapan dalam hidup saya, nggak cuma ketika mahasiswa, itu saya rencanakan dengan matang. Ya. Misal, dulu ketika SMA, saya pengen jadi yang terbaik, lulus ketika SMA, dan alhamdulillah tercapai. Saya jadi lulusan terbaik ketika SMA. Begitupun dengan kuliah S1. S1 juga sama. Saya pengen jadi yang terbaik ketika lulus, gitu, ketika wisuda. Karena wisuda kan banyak periodenya kan ya. Alhamdulillah tercapai gitu ya. Kemudian saya bukan yang terbaik di angkatan, gitu. Saya yang nomor 3, tetapi saya lulus nomor 2, dan di saat ya, saya lulus itu tidak ada yang lebih tinggi daripada saya IPK-nya, gitu. Jadi saya ya jadilah yang terbaik, gitu ya. Apa namanya, untuk lulusan. Artinya apa? Setiap hidup kita itu harus direncanakan dan cari momentum. Jadi apa namanya, kalau kita tidak tepat, kita misalkan IPK-nya 4,5, saking gitu ya. Kemudian ada yang sama 4,5, tetapi dia adik angkatan kita, pasti yang jadi wakil dia, bukan kita. Artinya, manfaatkan setiap momen yang kalian temui. Misalkan ini konteksnya adalah PKM, manfaatkan PKM ini untuk membuat sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk meninggalkan karya di UNS. Sehingga apa? Ketika kalian lulus, yang didengarkan orang dengan menyebut misalkan nama Mbak Arina. Mbak Arina ini saya nilai sudah berhasil gitu ya. Setidaknya dia sudah menjadi salah satu mapres gitu ya dari FKIP. Akan ingat nggak daripada yang kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang lain, misalkan yang belum apa-apa, kita sebut saja namanya Mawar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau namanya Mawar di sini. Nah, Mbak Mawar ini mahasiswa biasa saja, walaupun IPK-nya tinggi, paling juga nggak ada ingat. Tetapi yang diingat adalah Mbak Arina. Jadi itu yang poinnya, tinggalkan kesan positif, bangun karya, karyanya itu karya monumental, sehingga itu diingat. Kalau saya motivasi di PKM gitu ya, kapan lagi kalian memberikan sesuatu untuk institusi ini kalau bukan dari kategori presentasi gitu ya. Jadi maksudnya mendapatkan medali dari kategori presentasi itu adalah capaian tertinggi yang harus kalian peroleh dalam PKM. Nah, nama pertama gitu, misalkan sini Mbak Arina didanai, kemudian lulus PIMNAS dan ternyata dapat medali di PKM, apapun medalinya gitu, itu akan menjadi medali pertama untuk kategori presentasi. Akan diingat tidak? Akan diingat. Sebagaimana misalkan presiden gitu ya. Mungkin kalau wakil presiden ada yang nggak mengingat, tetapi kalau yang pertama yang melakukannya atau presiden pertama siapa? Soekarno. Wakil presidennya ada yang ingat? Mungkin ada yang ingat, tapi tidak banyak. Gitu. Tidak sebanyak mengingat Soekarno. Jadi lakukanlah itu. Do your best, gitu. Berikan yang terbaik untuk institusi ini, dan pastikan nama kalian membekas gitu di institusi ini. Khususnya ini adalah FKIP, berarti di FKIP. Barangkali nanti Pak Karmin itu akan ingat, ya Mbak Arina nih dulu nih yang dapat medali emas timnas pertama untuk UNS. Saya kira gitu Mbak Arina, selamat berkarya. Jangan berhenti berkarya, karena apa tadi? Apa ya bahasa Inggris, kok jadi lupa kayak. No pain, no gain. Nggak ada ceritanya keberhasilan itu tanpa segala pengorbanan. Ya, gitu Mbak Arina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Cahyadi untuk petuah dan motivasinya kepada kita, siswa. Semoga di sini teman-teman bisa termotivasi ya, dan terus semangat berkarya dan produktif selagi masih menjadi mahasiswa. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Cahyadi yang sudah berkenan hadir dan memberikan materinya kepada teman-teman mahasiswa FKIP khususnya di sini. Semoga bisa membangun kita untuk terus berinovasi. Terima kasih Amin. Bapak Cahyadi. Ya, sama-sama Mbak Arina.